Nah ini, tahu gue ini pernah denger. Anjir, musik awalnya lumayan serem. Oke. Oke, hari ini gue bakal bikin konten penjelajahan iceberg lagi. Dan hari ini gue record abis sahur di hari pertama puasa. Lihat tuh tanggalnya jam 3.47. Ya, buat kalian yang puasa juga ya selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi hari ini gue bakal menjelajah iceberg Vocaloid. Apa itu Vocaloid? Vocaloid adalah perangkat lunak yang dapat menghasilkan suara nyanyian manusia. Vocaloid dikembangkan oleh Yamata Corporation dan merupakan merek dagang dari perusahaan tersebut. Oke, gue bakal lihat Jigsaw Puzzle. Apakah ini? Oh ya, dan selain gue menjelajah ini, gue bakal kayak reaction. Setelah gue reaction, gue akan rating di sini. Nah, tuh ada tier kayak tier rating S, A, B, C, D gitulah. Dan yang pertama itu Jigsaw Puzzle. Kenapa nggak ada ini? Oh ini kali. Jigsaw Puzzle saya mencoba bernyanyi sendiri. What? Ini kok cover Mafu Mafu apa? Mafu Mafu seingat gue bukan bukan Vocaloid ya. Apa bener dari Mafu Mafu? Mafu kok? Ini kan Vocaloid. Mafu Mafu tuh bukan Vocaloid. Seingat kok Mafu Mafu tuh manusia beneran aja. Coba ini dah. Coba ini. Kayak gimana deh? Lirik lagu komposer. Oh cover kali. Oh aslinya mungkin bukan dari Vocaloid dan di cover pakai Vocaloid gitu loh mungkin ya. Coba kita dengerin aslinya dulu ini. Vokal kagak minelen. Hah? Oh enggak anjir, ini Mafu Mafu dia bikin lagu pakai Vocaloid bukan pakai suara dia asli. Oh setahu gue dia penyanyi coy. Jadi gua kira dia bakal nyanyi pakai lagu pakai suara dia sendiri tapi ternyata dia pakai Vocaloid. Oke, gue cukup suka ini. Cukup keren lah menurut gue. Lumayan keren. Lumayan apa cukup? Ya keren lah menurut gue sejauh ini ya. Oke, lumayan keren coy. Oke, lumayan keren coy. Oke. Oke, lumayan keren. Mungkin ini masih awal lah. Apakah ini iceberg yang bukan serem apakah ini cuman awal-awal doang nggak serem ya? Ya, gua harap ini makin bawah makin serem sih nanti. Oke, untuk ini apa tadi ya? Siapa? Jigsaw. Jigsaw gua taruh di A lah ya. Lumayan bagus ini menurut gua. Oke, selanjutnya Servant of Evil. Servant of Evil. Vaneron Prison dan Kagamine Servant of Evil terjemahan Indonesia. Oke, ini lagunya kayaknya sedih ya, tentang kedua orang eh, dari kelas yang berbeda dan mereka kayak mungkin saling mencintai, tapi si cowok ini malah memilih untuk jadi jahat tuh kenapa ya?
Oke, sedih coy ini lagunya. Oke. Dia mencintai si belum selesai. Lah. Oh, enggak coy, anak kembar. Cowok cewek. Ah, gimana sih ceritanya? Oh, dia kayak apa ya? Mungkin ceritanya adalah dia cowok punya saudara kembar cewek yang apa ya? Dia tetap sayang. Gimana ya? Dia bingung apakah harus sayang atau memusuhi karena saudara perempuannya ini menjadi seorang pemimpin yang kejam gitu loh. Tapi dia kayak tetap sayang apa gimana gitu loh. Jadi dia gimana ya? Kayak nonton sendiri dah ini. Ini ada subtitle jadi mungkin kalian bakal ngerti nanti kalau nonton sendiri. Oke. Wah, sedih coy ini asli. Lumayan sedih ya ini. Tapi nggak tahu ya ini dua-duanya cewek apa satu tomboy apa gimana dah. Udah coy. Oke, ini apa tadi bukan Jigsaw, apa tadi namanya lah? Lupa gue dah. Apa judulnya tadi? Servant of Evil ya. Ya, Servant of Evil gue taruh di A sama kayak ini Jigsaw puzzle tadi. Unhappy refrain aja dah. Mungkin pop rock. Oke, gue lumayan suka ini. Wih, seru coy, gue suka genre rock sih ya. Mungkin ini pop rock ya. Wede, lumayan suka gue. Lumayan keren menurut gue. Ini gue kebanyakan diam karena menikmati lagunya coy. Bukan karena bingung mau ngomong apa. Ya bingung sih cuman gue lagi menikmati. Anjir. Wih, asik coy asli. Cih. Wede, lumayan keren coy. Unhappy refrain A. Gue bakal skip ke level selanjutnya, level 2. Crime and Punishment Sumitobatsu. Itu bahasa Jepangnya mungkin. Wow. Lagu depresi kayaknya dah. Mungkin ceritanya tentang orang yang ingin dicintai tapi dia tidak pernah mendapatkannya. Mungkin seperti itu. Oke, itu dia Punishment and Crime. Oke, untuk Crime and Punishment B kali ya. Daughter of Evil. Anak jahat. Anak perempuan jahat. Ini sambungan tadi kayaknya ya. Dia masih pakai baju putri-putri gitu kayaknya lagu-lagunya ada yang nyambung mungkin begitu ya. Servant. Ntar dulu, servant nih gue bahasa Inggrisnya agak kurang. Servant itu artinya apa? Pelayan. Pelayan. Oh, mungkin ini ya kayaknya masih nyambung deh. Tapi ini Kagamine. Oh, bukan cuy, tadi kan lain Kagamine, ini Kagamine Rin. Oh, sama-sama Kagamine.
Kagami Rin mungkin yang cewek, Kagami Len tuh mungkin yang cowoknya, nggak tahu gue. Seinget gue ini dia, Kagami Rin yang nyanyi Vocaloid yang tadi yang Akimiya. Mungkin yang itu ya, seinget gue. Ya, mungkin kalau nggak salah entahlah. Oke, menceritakan tentang seorang putri kerajaan atau ratu yang kayak kejam gitu lah ya. What? Oke, agak gimana ini? Ya, tentang putri kerajaan yang kejam gitu lah ya. Jahat mungkin, I don't know. Apa ini dari sudut pandangnya si putri ya, si ceweknya. Kalau tadi kan dari sudut pandang si cowoknya, ini dari ceweknya. Saudara ya, ini nggak tahu saudara kembar ya, nggak tahu apa hubungan mereka ini. Oke, itulah Daughter of Evil yang kayaknya masih nyambung sama Servant of Evil. Daughter of Evil ceritanya yang diceritain lewat liriknya itu lumayan sih menurut gue, kayak cuman lagunya itu kayak kurang sih menurut gue. Jadi B lah ya. Oke, ini gue bagian ini direcord di hari yang beda lagi. Sekarang tanggal 2 Maret. Oke, gue bakal langsung skip ke level selanjutnya, yaitu level 3. Mungkin gue bakal cari ini apa ya. Oke, ini mungkin bakal serem nih. Kalau sebelumnya kan kayak masih belum serem dah kayaknya. Oke, kayaknya ini belum ketemu yang serem ya. Masih gimana ya? Thank you. Oke, itulah. Ya, menurut gue nggak terlalu gimana-gimana ya. Kayak mungkin biasa aja ya. Tapi mungkin ini cukup sedih ya. Bukan cukup sedih, maksudnya ceritanya kayak sedih gitu, setahu gue tadi. Senangkap gue maksudnya. Alhamdulillah. Oke, yang sebelumnya itu malah gue hapus. Kayak sekarang gue bakal ingat-ingat lagi sebelumnya tuh ratingnya gimana dah. Ini itu yang kalau ini bagus. Ini A sebelum saya ingat gue. Ini A ya, bener A bener. Ini A juga. Yang ini tuh B ya. Ini wait, gue lupa dah. Ini tuh gimana? Lupa gue asli. Bentar. Hasil Miku Crime and Punishment. Ini A sih, seingat gue ini A. Ini oke, nah ini seingat gue ini, aduh, ini B. Ini juga B. Nah, gini seingat gue. Nah, dah, kita cari lagi yang lain. Mungkin gue bakal langsung skip ke ke level selanjutnya ya. Ke level 4.
Buset, ini apa panjang banget, buset dah. Oh ini nih, udah deh. Oke, mungkin ini serem. Musik dari Oke, kayaknya belum serem dah ini. Tadi pada Iceberg tuh judulnya kayak disturbing gitu loh, tapi gue belum nemu lagu Vocaloid yang serem. Oke, itulah dia. Nggak terlalu serem dan juga nggak terlalu bagus ya. Oke, BTW ini yang bikin Icebergnya VHS PSA mungkin. Gua nggak tahu. Iya kayaknya ini ada VHS VHS PSA. Nah, jadi di sini tuh selain bukan hanya serem, tapi juga menurut gua enak didengar, bagus dan semacamnya, itu bakal tinggi ratingnya. Kalau ini udah nggak serem, juga biasa aja menurut gua. Jadi B lah ya. Jadi untuk gua kasih rating tinggi itu, kalau nggak serem ya bagus lah ya. Kalau nggak serem ya minimal enak didengar. Oke, mungkin gue bakal langsung skip ke level selanjutnya. 2, 3, 4 ke level 5. Suki Daisuki, seingat gue bukan Vocaloid. Suki Daisuki itu gue tahu dah, tapi bukan Vocaloid setahu gue. Atau mungkin ada yang judulnya sama. Nah, ini yang gue maksud. Alhamdulillah. Nah, ini nih. Oh, anjir. Wah, serem ini kayaknya. Waduh, thumbnailnya udah begini. Oh, bahasa Korea itu. Waduh, gue ngeri nih. Gue merinding nih, takut. Kenapa nih? Wah, bahasa Korea coy. Ini subtitlenya ada Indonesia nggak? Indonesia ada, tapi ini nggak kena terjemahannya. Oh, apa aslinya Vocaloid, terus di cover, apa aslinya ini terus di cover pakai Vocaloid, sama Jun Togawa, sama coy, sama yang gue maksud tadi ini. Ini mungkin animasi. Oh my god. Anjir, apa itu? Nah, ini tahu gue, ini pernah denger. Anjir. Wow. Oke, ini mungkin ceritanya tentang yandere mungkin ya. Itu. Oke, ini masalahnya gue udah tahu anunya. Wait, nah ini gue udah lihat video klip yang ini, tapi gue lupa apakah gue nonton fullnya. Yang pasti kalau untuk lagunya, bukan video klipnya, itu gue pernah dengerin coy. Tahu gue ini. Cuman gue nggak tahu kalau ini apakah aslinya Vocaloid atau ini pernah di cover jadi Vocaloid, nggak tahu gue. Dan kayaknya ceritanya tentang yandere gitu ya. Ini ada orang reaction juga ini. Give me your face. Mungkin yang dimaksud ini kali ya, animasi ini kali ya. Tapi apakah ini masuk kategori Vocaloid? Tapi karena ini dari bagian Iceberg ini, jadi ya lumayan serem. Tapi sejauh ini yang serem sih. Karena sejauh ini yang paling serem, jadi ya ini S sendiri nih. Oke, mungkin gue bakal apa ini? Song for Greed. What the what? Coba gue cari ini dah. Nah, ini gue bukan gimana, gue cuma penasaran doang ini. Ada orang beneran bikin lagu buat setan apa gimana? Oke, musik awalnya lumayan serem. Apa itu? Naga apa? Oh bukan, beda ini. The Song of the Dark Satan, beda kayaknya dah. Kayaknya sama deh. Cuman beda judul aja, apa nggak tahu dah. Oke, sama kayaknya. Cuman tadi beda judul aja sedikit. Oke, masih sama coy. Loading. Loading terus ini. Oke ini. Oke, itu mungkin ada artinya, gue nggak tahu.
Apa itu, Cuk? Oh enggak, ini ilustrasi gambaran-gambaran doang. Oke, itulah. Nggak terlalu serem sih. Juga nggak enak didengar sih menurut gua. Tapi serem sih lumayan ya. Jadi ya tetap B lah. Oke, mungkin gue bakal skip ke level berikutnya. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, level 6. Oke, ini ada yang judulnya agak ribet nih. Kayaknya nggak terlalu serem deh. Bahasa Inggris. Ini paling lebih ke sedih sih. Mungkin arti liriknya yang serem ya. Nggak terlalu serem sih, paling ini sedih-sedihan doang sih menurut gue. Kayaknya gue gak malas dengerin karena ya gue kayak kurang suka sama tipe-tipe lagu kayak gini. Jadi ini kayaknya C deh. Coba Kagome itu apa ya? Gue lupa. Itu seinget gue kayak permainan Jepang gitu, kayak game, bukan game video game ya, maksudnya game di dunia nyata kayak petak umpet dan semacamnya. Seinget gue lupa Kagome itu apa ya, lupa gue. Itu gimana mainnya ya. Dan seinget gue ini ada mitos atau kayak ini tuh serem atau gimana gitu, seinget gue. Ini ya, coba kita lihat, kita denger. Oke, mungkin bakal serem. Oke, mungkin dia ketemu sama hantu dan hantunya ngajak main gitu ya. Oke. Wah. Oke. Kayaknya ini cerita di balik Kagome yang katanya serem itu. Gue lupa ke Kagome itu mitosnya apa ya, lupa gue. Kayak ada cerita seram di balik permainan ini gitu, seingat gue, lupa gue. Nanti gue cari deh. Oh my. What? Wow. Oke, kisahnya mungkin yang serem ya. Apa ini dong? Oke, ini mungkin arwah dari orang-orang yang mati dalam permainan itu. Gue nggak tahu. Buset, tangan dia bro. Oke, lumayan. Oke, nih gue cari kisah di balik Kagome, permainan anak-anak di Jepang. Selain itu ada kisah menyeramkan di balik permainan Kagome. Diceritakan pada tahun 42 terjadi eksperimen gila yang dilakukan terhadap anak panti asuhan di sana. Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui keabadian pada manusia. Oke, ini creepypasta ini fix. Kayak Russian Sleep Experiment itu juga creepypasta kan. Para peneliti ini melakukan eksperimen dengan cara membelah. Oh my god. Oke, dengan metode yang berbeda. Penelitian gila ini dilakukan beberapa kali dengan beberapa anak yang berbeda. Singkat cerita, penelitian ini banyak menyebabkan kecacatan karena pembedahan yang dilakukan secara brutal. Setelah sekian lama penelitian, tapi seingat gue emang Jepang tuh kalau nggak salah pernah deh kayak ngelakuin eksperimen yang kayak kejam dan segala macam. Seingat gue pernah dah di masa-masa perang itu, lupa gue yang mana itu ceritanya. Lupa. Setelah sekian lama penelitian ini berlangsung, ada satu orang anak yang berani memberontak, menghancurkan dan merusak catatan-catatan serta barang untuk penelitian. Para peneliti sangat marah dan membunuh anak itu secara diam-diam, kemudian membuangnya di tengah hutan. Setelah penelitian ini dilanjutkan, para peneliti ini beralih untuk meneliti keadaan psikologis melalui perkembangan sikap mereka. Ada satu keanehan yang terjadi ketika pemantauan ini dilakukan. Para peneliti ini melihat ada seorang anak yang wajahnya sangat asing dan identitasnya tidak diketahui. Penjaga panti asuhan memberitahu tidak ada anak dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh para peneliti. Anak-anak yang dijadikan sebagai objek penelitian sering bermain sebuah permainan yang membentuk lingkaran, dan anak dengan identitas misterius tadi berada di tengah dan menyanyikan lagu Kagome. Anak-anak tersebut bermain dengan pandangan kosong, dan sebenarnya anak-anak itu bermain bersama roh yang ada di situ. Oh, oke, mungkin itulah ceritanya.
Oke, ini mungkin serem. Lagunya sih menurut gua kayak kurang sih menurut gua. Cuman yang serem tuh kayaknya ceritanya, cerita di baliknya itu. Oke, ini mungkin S ya. Oke, mungkin gua bakal skip ke level selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke level 7, Specimen Girl. Oke. Mungkin ini. Nggak tahu deh. Ada suara pintu kebuka. Mungkin tentang seorang psikopat dan semacamnya yang melakukan eksperimen terhadap perempuan, I don't know. Oke, itu dia. Mungkin bagian itulah yang serem. Oke. Oh my god. What? Oh my god. Oke. Mungkin akan lebih serem kalau gue ngerti artinya ya. Gue nggak ngerti coy. Oke, menurut gue ini B lah. Menurut gue ini B. Mungkin gue bakal langsung skip ke level selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okasan, ini gue pernah denger. Cuman coba gue ini lagi lah, gue lihat lagi. Oke, ini dia. Oh iya, gue pernah denger ini. Gue pernah denger tapi oke. Gue pernah denger tapi agak-agak lupa ya. Bahkan lupa banget gue. Gue lupa banget ini liriknya kayak gimana, lupa gue. Kayaknya gue cuma dengerin sekali apa berapa kali doang gitu dulu. Oke. Jir. Oke. Lumayan serem. Ini lumayan serem jadi A lah ya. Oke, mungkin gue bakal skip ke level selanjutnya, level 8 ini mungkin. What? What? Coba gua. Wah anjir, Priest of Necrophilia. Necrophilia tuh enggak, gua agak salah paham tadi apa necrophilia ya. Necrophilia secara harfiah berarti cinta pada istilah ini biasa digunakan untuk menandai preferensi seksual, yaitu hasrat menjadikan. Oh my god. Oke. Oh, Prince apa Price? Price di sini tulisan apa tipe yang bikin iceberg? Nggak tahu dah. Kayaknya bakal nggak terlalu serem sih. Tebakan gua dari musik awalnya ini. Ya, ceritanya mungkin tentang orang yang ya tadi necrophilia tadi yang gua lihat di Google. Ya mungkin emang cerita tentang itu. Biasa aja sih menurut gue, kayak kurang gitu loh. Mungkin C kali ya. Jisatsu Shoujo. Oke, ini musik tipe-tipe berantakan gitu ya. Oke, tipe-tipe musik berantakan ya, kayak lagu Uzumaki dari Machine Girl. Ini lagu bikin gak nyaman, jadi mungkin gue bakal skip. Buset dah.
Oke, ini nggak usah didengerin sampai akhir, udah percaya gue ini serem dah. Tapi mungkin A sih. Apa S ya? S kayaknya ya, S lah. Oke, sekarang gue cari Your Heart and I Becoming One. Oke. Oke, nggak terlalu serem dan nggak gua nggak suka juga lagunya. Mungkin B lah ya. Oke, mungkin gua bakal skip ke level terakhir, level 9. Curse Mary. Hah? Disturbing Vocaloid. Coba kita lihat. Kok nggak ada suaranya? Oh, oh my god. Oke. Suara-suara serem gitu, coy. Oke, suara-suara serem gini, coy. Malah nggak ada lagunya kayaknya. Cuman ada sih lagunya, cuman kayak kurang jelas gitu loh. Suara. Woi. Oke. Oh my god. Oke. Oke, wait. Oke, mungkin itulah ya, gua agak malas nonton fullnya. Cross Mary and Background Explain. In Antonio Bird's film. Wait. Oke, mungkin gue bisa lihat penjelasannya. Oke, untuk iceberg kali ini selesai sampai di sini.